Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ibu akan mencoba menjelaskan cara mudah membuat bab 4, baik skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan mencoba mengungkap fenomena atau permasalahan yang ada di masyarakat. Salah satu permasalahan yang ada di masyarakat itu coba Ibu akan memberikan contoh untuk bab 4 ini adalah fenomena menikah di masa panen dan bercerai di masa paceklik pada masyarakat Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini kan ada permasalahan ini. Jadi dia bercerai itu di masa paceklik, seharusnya baik masa panen atau masa paceklik ya tidak ada perceraian, kan seperti itu. Nah, ini permasalahan kenapa terjadi hal yang seperti ini di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat ini. Nah, perlu diketahui bahwa bab 4 itu sebenarnya adalah penelitian asli peneliti atau penulis. Itu adanya di bab 4. Nah, bagaimana cara mudah membuatnya? Nah, kita lihat di sini. Ibu mulai dari profil lokasi penelitian. Ya, tadi judulnya fenomena menikah di masa panen dan bercerai di masa paceklik. Paceklik ini adalah masa yang ekonominya sulit gitu ya. Nah, pada masyarakat Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Nah, dimulai dari profil lokasi penelitian. Kenapa dimulai dari profil lokasi penelitian? Itu supaya peneliti itu lebih luas mendeskripsikan atau menjelaskan tentang fenomena ini, sehingga bisa mengungkapkan lebih rinci, lebih detail tentang permasalahan yang ada di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, yaitu fenomena menikah di masa panen dan bercerai di masa paceklik. Nah, apa saja yang harus ada di profil lokasi penelitian? Pertama adalah kondisi geografis. Kenapa ini kondisi geografis? Karena kondisi geografis ini juga berpengaruh dalam interaksi manusia di masyarakat. Dimana kalau menurut Pitirim Al-Sorokin di sini terjadi hubungan timbal balik antara gejala sosial dan sosial itu dengan lingkungan alam. Karena kondisi geografis ini juga bisa membentuk karakter masyarakat. Nah, kemudian sejarahnya juga harus tahu ini. Sejarah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat ini. Ya, karena manusia itu kan terdiri dari 3 dimensi. Masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Maka masa lalunya atau masa sekarangnya itu harus menjadi pengalaman yang berharga, supaya hal-hal yang tidak baik itu bisa bisa diperbaiki gitu, hal yang tidak baik itu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiganya indeks pembangunan manusianya, IPM-nya juga harus diketahui ya. Tingkat pendidikannya, tingkat ekonomi masyarakatnya juga ya. Nah, ini sangat diperlukan sekali data-data ini oleh peneliti atau seorang penulis yang sedang mengangkat permasalahannya ke permukaan. Kemudian adalah kondisi ekonomi. Bagaimana kondisi masyarakat di Kabupaten Indramayu ini? Kenapa terjadi fenomena di atas? Ya. Kemudian visi dan misinya juga harus diketahui. Nah, ini yang ada di profil lokasi penelitian ini harus dijelaskan lebih detail untuk mendukung fakta-fakta atau data-data bagi kualitas penelitian itu sendiri. Nah, untuk membuat poin selanjutnya, itu diantaranya di sini adalah poin B. Nah, sebelumnya Ibu sudah membuat video bagaimana cara membuat rumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, ini harus nyambung antara bab 1, bab 2, bab 3, dan langsung ke bab 4 harus nyambung. Yang ada di sini adalah yang ada di rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sebagaimana kita ketahui bahwa
Rumusan masalah itu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kemudian dalam tujuan penelitian itu adalah menggunakan kata-kata operasional untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui apa yang terdapat dalam rumusan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian, ya. Nah, untuk tujuan penelitiannya, rumusan tersebut hanya ditambah menggunakan kata-kata operasional untuk mengetahui apa itu yang ada di rumusan masalah. Contoh untuk fenomena menikah di masa panen dan bercerai di masa paceklik ini, rumusan masalah pertamanya contohnya adalah apa yang melatar belakangi terjadinya fenomena pernikahan di masa panen dan bercerai di masa paceklik di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Nah, itu rumusan masalahnya. Tujuan penelitiannya kan untuk mengetahui apa yang melatar belakangi terjadinya fenomena pernikahan di masa panen dan bercerai di masa paceklik di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini poin ini berarti untuk pertanyaan pertama di rumusan masalah. Latar belakang terjadinya fenomena pernikahan di masa panen dan bercerai di masa paceklik di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini menjelaskannya bisa menggunakan empiris, teoretis, analisis, atau teoretis, empiris, dan analisis. Pertama adalah yang secara empiris, teoretis, analisis. Ibu jelaskan contohnya, ya. Berdasarkan hasil observasi, itu pengamatan langsung, ya, wawancara, studi dokumentasi, bahwa hal ini terjadi atau yang latar belakangi terjadinya fenomena pernikahan di masa pandemi dan bercerai di masa paceklik itu adalah yang melatar belakanginya adalah contohnya karena rendahnya tingkat pendidikan atau tradisi yang terdapat di masyarakat. Karena ini semua adalah berhubungan dengan kebudayaan yang terjadi di masyarakat. Nah, kemudian tadi ini berdasarkan hasil observasi itu kan seperti itu contohnya, ya, karena tingkat pendidikan dan adat istiadat, ya. Nah, maka di sini ada teori kebudayaan yang harus digunakan, ya. Contohnya adalah teori kebudayaan yang dikemukakan oleh E.B. Taylor bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, ya. Kemudian kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Itu pengertian kebudayaan, karena ini berhubungan dengan budaya. Kenapa terjadi hal yang seperti itu? Sebelumnya, pada video ibu sebelumnya pernah dikatakan bahwa budaya itu bersifat superorganik. Artinya budaya itu bisa diimbaskan dari individu ke individu, individu ke kelompok, kelompok ke kelompok. Nah, ini kan saling mengimbaskan. Apanya yang diimbaskan? Pengetahuannya, kepercayaannya, keseniannya, moralnya, dan lain sebagainya lah, seperti itu. Nah, ini teori kebudayaan bisa dimasukkan ke sini. Kemudian, nah, sesudah secara empiris dikemukakan, ya, data-data itu hasil wawancara, hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi, ya. Tadi kan sebelumnya juga sudah dijelaskan bagaimana profil lokasi penelitian. Nah, sudah dijelaskan sedemikian rupa, kemudian masuk ke teori, ya, ke teori kebudayaan, bahwa yang melatar belakangi hal yang seperti ini adalah masalah budaya. Ya, budaya yang diimbaskan dari satu generasi ke generasi, atau dari individu ke individu, individu ke kelompok, kelompok ke kelompok, ya. Budaya ini kan bisa diwariskan, ya, diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, teori kebudayaannya nanti dimasukkan di sini, ya. Itu kan baru pengertian kebudayaan adalah nanti teori-teori kebudayaan masukkan di sini. Nah, sudah selesai semuanya teori-teori kebudayaan ini dimasukkan ke sini, kemudian dianalisis. Nah, jadi berdasarkan data empiris, ya, yang ada di lapangan atau di lokasi penelitian, kemudian
secara teoretis ya yang menyangkut kebudayaan, hasil analisisnya menunjukkan bahwa yang melatar belakangi terjadinya fenomena pernikahan di masa panen dan bercerai di masa paceklik ini di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat ini adalah karena pendidikan yang rendah, terus juga adat istiadat, tingkat kepercayaan masyarakat ya, sehingga harus ada perubahan paradigma di masyarakat ya, perubahan paradigma di masyarakat bahwa pendidikan itu sangat penting ya, pendidikan itu harus lebih diperhatikan ya, untuk salah satunya mengubah kelas di masyarakat atau mengubah stratifikasi yang ada di masyarakat, jadi supaya ada peningkatan kelas dari kelas bawah bisa ke kelas menengah atau ke kelas atas. Bawah juga kan di bawah pembagian kelasnya, menengah juga menengah bawah atas, menengah atas, atas bawah, atas atas. Nah, bagaimana kita bisa mencapai stratifikasi sosial tersebut seperti itu. Nah, salah satunya kan harus ditempuh melalui pendidikan. Dan bagaimana adat istiadat di sana juga harus mendukung ya, seperti itu. Sistem kepercayaannya ya, juga bagaimana di sana Majelis Taklim itu lebih giat lagi memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakatnya untuk pentingnya masalah pendidikan dalam rangka meningkatkan stratifikasi sosial masyarakat di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sehingga tidak terjadi lagi itu pernikahan di masa panen dan bercerai di masa pandemi seperti itu. Jadi analisisnya di sini diuraikan sedemikian rupa sesuai dengan kajian empiris dan kajian teoretis. Sebenarnya ini bisa dijelaskan lebih luas lagi, lebih jauh lagi, tapi kan di sini waktunya tidak bisa sampai berjam-jam kan seperti itu. Ibu ambil garis besarnya saja seperti itu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nah ini berarti rumusan masalah yang diambil dari rumusan masalah yang pertama atau diambil dari tujuan penelitian yang pertama. Yang kedua adalah rumusan masalah untuk fenomena menikah di masa panen dan bercerai di masa paceklik ini adalah rumusan masalahnya. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena menikah di masa panen dan bercerai di masa paceklik ini? Tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktornya apa saja? Nah, sesudah Ibu baca di berbagai media, baik cetak ataupun elektronik, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena itu adalah secara empiris. Pertama adalah faktor ekonomi. 50% didominasi oleh faktor ekonomi ya. Yang kedua ini adanya pihak ketiga. Yang ketiga adanya pernikahan dini ya. Yang keempat adalah banyaknya perempuan-perempuan yang mencari pekerjaan ke luar negeri atau jadi tenaga TKI ya. Sementara laki-lakinya hanya menunggu rumah saja, sehingga itu juga masalah dan bisa diteliti lebih jauh lagi, sehingga tidak jarang terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh suami yang ada di rumah ya, karena tidak terpenuhinya kebutuhan biologis seperti itu ya. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, itu secara teoretisnya ya, secara empirisnya. Secara teoretisnya ini bisa ini kan hakikat kebudayaan di sini ya, terjadinya ini hakikat kebudayaan itu pertama adalah kebudayaan itu adalah tersalurkan lewat perilaku manusia ya. Perilaku manusia itu kan apa istilahnya, budaya itu diantaranya prosesnya itu dari apa istilahnya perilaku atau sikap-sikap itu nanti akan menjadi kaidah-kaidah bagi masyarakat itu sendiri. Jadi tersalurkan melalui
eh, perilaku manusianya seperti itu. Ya, yang kedua adalah kebudayaan itu telah terlebih dahulu ada, mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati, ya. Eh, dan tidak akan mati ini dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan, ya, seperti itu. Jadi budaya itu memang sudah ada terlebih dahulu. Jadi sudah ada, sudah tercipta, ya, karena budaya itu lahir di masyarakat. Antara masyarakat dan budaya itu sangat kuat sekali, sangat erat sekali, ya. Budaya itu lahir di masyarakat. Siapa yang melahirkan kebudayaan? Yaitu manusia yang memiliki daya cipta karsa, ya. Cipta, rasa, dan karsa, seperti itu, ya. Yang kedua adalah yang tadi kebudayaan itu telah ada, ya. Yang ketiga adalah di sini karena ini tempatnya tidak cukup, kebudayaan itu diperlukan oleh masyarakat, ya, yang diwujudkan melalui tindakan-tindakannya, ya. Jadi ada tindakan, kalau teori sosiologi ada tindakan sosial seperti itu, ya, wujud dari budaya itu. Yang keempatnya adalah kebudayaan itu mencakup aturan bersikap, kewajiban, dan di sini tindakan-tindakan, ya. Apabila kewajiban itu dan tindakan itu diberlakukan, maka di sini kebudayaan itu ada yang bagaimana kebudayaan itu apakah diterima atau ditolak atau dilarang atau diizinkan, seperti itu, ya. Nah, ini menyangkut hakikat dari kebudayaan itu sendiri, seperti itu. Jadi teori-teori itu masuk, bisa ditambahkan lagi, ya, seperti itu. Karena di sini adalah menyangkut kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat itu juga lahir budaya, karena budaya itu lahir dari karya cipta rasa manusia. Manusia itu kan makhluk yang berbudaya, seperti itu. Nah, ini untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi bisa empiris, teoritis. Kemudian sesudah itu bisa juga teoritis, empiris, analisis. Tadi sesudah empiris, teoritis, analisis, tadi secara empirisnya sudah dijelaskan. Kemudian secara teoritis barulah dianalisis bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena menikah di masa panen dan bercerai di masa paceklik ini merupakan suatu fenomena yang memang faktornya itu sudah dijelaskan tadi, ya, bahwa faktor yang mempengaruhinya itu adalah faktor ekonomi, faktor perilaku manusia itu sendiri, itu adanya pihak ketiga, atau juga ada pernikahan dini, itu menyangkut kebiasaan, dan ada juga sebagai kebutuhan peningkatan kesejahteraan, di mana di sana perempuan-perempuannya banyak yang menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia di luar negeri, sehingga meninggalkan keluarga, ya, di sini di Indonesia, seperti itu. Itu juga akan menjadi permasalahan tersendiri yang bisa diangkat ke permukaan dalam penelitian ini, seperti itu, ya. Atau bisa teoritis dulu, empiris, dan analisis, terserah mau seperti apa. Yang jelas di sini bisa empiris, teoritis, analisis, atau teoritis dulu kemudian empiris baru dianalisis. Nah, ini adalah pertanyaan kedua untuk permasalahan di atas, ya, dalam rumusan masalah. Dan dalam tujuan penelitian juga sama, tujuan penelitian yang kedua. Kemudian rumusan masalah yang ketiga ini, jadi tadi poin B ini rumusan masalah pertama atau tujuan penelitian yang pertama, yang C rumusan masalah atau tujuan penelitian yang kedua, kemudian yang D adalah rumusan masalah atau tujuan penelitian yang ketiga. Solusi apa? Berarti apa solusi untuk mengatasi terjadinya fenomena pernikahan di masa panen dan perceraian di masa pandemi, di masa paceklik. Jadi pertanyaan yang ketiganya, apa solusi untuk mengatasi terjadinya fenomena pernikahan di masa panen dan bercerai di masa paceklik, seperti itu di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Nah, ini tentu ada solusi-solusi supaya fenomena itu tidak terjadi lagi di kehidupan masyarakat, itu di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, ya. Nah, pertama adalah adanya bimbingan dan pengarahan atau bimbingan dan penyuluhan,
ya, bimbingan, pengarahan, penyuluhan kepada masyarakat, baik melalui majlis-majlis taklim ataupun juga yang dilakukan oleh pemerintah ya, atau yang dilakukan oleh ASN yang bertugas dalam masalah ini, atau lembaga LSM bagaimana bisa melakukan bimbingan, pengarahan dan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, itu pertama ya. Yang kedua adalah meningkatkan pendidikan, karena salah satu cara untuk meningkatkan derajat manusia, untuk meningkatkan kelas manusia, untuk meningkatkan stratifikasi sosial manusia, salah satunya bisa diubah ya melalui pendidikan, seperti itu. Jadi pendidikan harus lebih ditingkatkan, wajib belajar harus lebih disosialisasikan ya. Jadi tidak henti-hentinya yang dalam hal ini agen-agen sosialisasi di masyarakat tidak henti-hentinya melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat atau pengarahan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf pendidikannya. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah di sini adanya regulasi dari pemerintah yang mengatur tentang pernikahan dan perceraian, seperti itu. Tetapi kalau regulasi sudah ada, ternyata perceraian di masa paceklik masih terjadi. Nah, ini berarti ada yang apa istilahnya di sini yang bisa mengatasi atau menangani masalah ini adalah, yaitu tadi contohnya adalah dari tokoh-tokoh masyarakat ya, agen-agen sosialisasi yang berperan untuk merubah perilaku masyarakat, seperti itu ya. Nah, ini adalah cara mudah membuat bab 4. Cara mudah membuat bab 4 ini ya. Nah, ini akan sulit kalau tidak dimulai ya. Jadi dari sekarang jangan menunda-nunda atau jangan bermalas-malasan lah. Dimulai dari sekarang, hilangkan sifat malas, karena tidak ada yang sulit itu memulainya. Nah, mungkin untuk pertemuan Ibu hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini ya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe ya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.